Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kita akan membahas yaitu fluida statis ya. Fluida statis. Yang namanya fluida itu zat yang bisa mengalir ya. Ya, zat yang bisa mengalir. Maka dengan definisi yang sederhana seperti ini, kita bisa membuat contoh. Misalkan udara itu bisa mengalir, air bisa mengalir. Ya, itu merupakan salah satu contoh zat yang dikatakan fluida, statis. Nah, statis ini diam. Maka bahasan kita saat ini yaitu zat mengalir tetapi pada posisi yang diam. Ya. Nah, kemudian ini ada yang masuk lagi kayaknya. Selamat gabung. Ya. Kemudian yang pertama yaitu tekanan biasa yang pernah kita pelajari pada saat kita di kelas 1. Ya. Tekanan itu ibaratnya ada sebuah gaya. Ini saya gambarkan F. Ya. Nah, gaya ini mengenai pada luasan tertentu. Di sini saya gambarkan persegi panjang. Luasannya A. Maka yang namanya tekanan P itu hasil bagi antara gaya perluasan tertentu. Itu secara umum kaitannya dengan tekanan. Kita tahu F itu merupakan gaya. Contohnya ketika kita itu mendorong pintu, membuka pintu, maka secara otomatis kita melakukan tekanan. Kemudian A itu luas. Nah, luas ini bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk lingkaran, tergantung permukaan yang dikenai oleh gaya. Kita tahu ini Newton, gaya itu. Kemudian luas itu meter persegi. Itu sederhananya seperti ini, ya. Kemudian kita sekarang menginjak ke tekanan hidrostatis, ya. Nah, untuk menjelaskan tekanan hidrostatis sebenarnya konsepnya itu sama dengan tekanan biasa, tetapi yang terjadi pada tabung yang berisi apa fluida. Ini saya menggambar tabung, ya, tabung permukaan bawahnya. Nah, kemudian tabung ini diisi fluida atau air. Diisi air atau fluida, misalkan setinggi ini ya. Ini berisi air. Air setinggi H. Setinggi H. Nah, tekanan yang ada di dasar, ya, di dasar yang di bawah ini yang saya aksir kecil-kecil ini, yang seluas A gitu kan. Maka tekanan itu rumusnya sama sebenarnya, P sama dengan F dibagi A. Ini kayak gini ya. Hanya saja F-nya itu merupakan beratnya. Berat apa? Berat fluida tersebut. Kita tahu yang namanya berat itu rumusnya yaitu M kali gravitasi, gitu kan? Sehingga tekanan ini bisa kita tuliskan ya M kali G gini dibagi A luasan. Ya, dibagi luasan. Kemudian massa itu sendiri bisa kita hitung, kita cari menggunakan yang waktu kelas 1 ini. Bahwa massa jenis itu massa per volume.
ya. Maka masanya itu rho kali volume. Nah, maka tekanan hidrostatika itu persamaannya menjadi rho kalikan volume kalikan G dibagi luas. Nah, seperti itu. Cuma perlu kita perhatikan lagi, ya memang di fisika itu kita harus tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain. Yang namanya volume tabung ya, itu kan luas. Luas apa? Luas ini, dasar ini. Nah, ini luasnya dasar ini dikalikan dengan ketinggian airnya. Berarti ini dikalikan dengan H. Seperti itu kan. Maka bisa kita tuliskan bahwa tekanan hidrostatika, tekanan H, itu rumusnya rho. Perhatikan ini volumenya menjadi A dibagi H kali G gitu kan. Nah, ini dibagi A. Maka di sini kita ketahui variabel yang sama atas yang bawah itu A luasan. Maka ini bisa dicoret. Maka hasil akhir rumus atau persamaan tekanan hidrostatika pH, tekanan yang diakibatkan berat air, itu sama dengan rho G kalikan H. Nah, ini persamaan hidrostatika. pH sama dengan rho GH. Ya. Dengan penjelasan, keterangan ya, kalau kita tuliskan dalam slide line, bisa juga sebenarnya ini di sini aja ya. Rho itu massa jenis kalau air ya massa jenis air ya. Kemudian H ketinggian air, tinggi air. G itu percepatan gravitasi. Nah, itu yang kita bahas. Saya lanjutkan ya biar agak cepat. Saya lanjutkan sekarang yaitu bejana berhubungan. Ya, bejana berhubungan. Nah, ini pun akan saya gambarkan sederhana ya. Bejana berhubungan atau pipa U ini. Pipa U seperti ini. Nah, pipa U. Yang satu misalkan itu kecil, yang sebelah kanan lebih besar. Seperti ini. Nah, ketika ini saya kasih air, saya masuki air ya. Maka nanti akan ada larutan yang masuk. Nah, maka di sini nanti akan ada larutan yang pertama masuk, kemudian dimasuki lagi larutan yang kedua masuk lagi. Maka nanti akan ada ini. Nah, ini larutan yang nomor 2 misalkan air raksa, ini air raksa, ini misalkan ini air biasa. Ntar ada yang masuk kayaknya ya. Nurul, selamat bergabung. Sally, selamat bergabung ya. Saya lanjut lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka permukaannya itu berbeda ketinggiannya ya. Yang aksiran banyak ini itu air raksa atau larutan yang kedua, kemudian yang pendek yang larutannya sedikit itu seaksir sedikit. Selamat bergabung. Siapa ini ya? Nuruliyah. Selamat bergabung. Saya lanjutkan ya. Nanti tanyanya nanti. Nah, ternyata permukaannya ini berbeda ini. Ini permukaan yang misalkan ini tuh H yang pertama boleh ini. Nah, ini larutan yang pertama, rho 1. Nah, ini kita tarik garis lurus biar
ini dengan berat ini ya. Ini ketinggiannya itu H2 ya dengan massa jenis 2. Maka perlu kita ketahui bersama, ini saya kasih warna lain ya biar mudah membedakan. Maka di bawah ini yang satu garis lurus ini ya, yang merah ini misalkan titik A, ini titik B, maka tekanan yang ada di A itu harus sama dengan tekanan di B, seperti itu. Tekanan di B. Ya, lanjut. Nah, tekanan yang ada di A, atasnya itu larutan 2. Ya, ini kan tekanan di A. Ini tekanan yang di titik B di bawah. Nah, ini titik B di sini, bawah ini. Ini A. Ya. Maka rumusnya ini rho G H A ya. Ya, G-nya itu tetap G, nah rho-nya itu rho yang ada di larutan yang kedua atau di A itu boleh ini. Sama dengan rho G H. Nah, ini B. Ini rho B. Mohon diperhatikan di sini bahwa dengan catatan ya, rho A itu rho 2-nya atau dalam pembahasan ini rho B-nya itu rho 1. Inilah rumus atau persamaan yang dapat kita gunakan untuk bejana berhubungan. Ini berlaku sebuah konsep, yaitu semua titik yang terletak pada suatu bidang data di dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Yang dimaksud bidang data di sini ini maksudnya ini A, ini lurus ini. Nah, ini tekanannya di A sama tekanan di B itu seperti itu. Kemudian saya lanjutkan yaitu pompa hidrolik ya. Ini saya agak cepat lah. Nah, pompa hidrolik di sini yaitu berlaku hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada satu zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan. Ada yang masuk lagi lumayan ya 13 anak. Aduh, Subhan ini terakhir, biasanya awal ya. Subhan kemana saja ini baru keluar dari sarangnya. Dilanjut untuk tekanan hidrolik atau ini berlaku hukum Pascal. Nah, kalau yang ini yaitu bisa dilukiskan ya, seperti ini. Ini ada pipa U, hampir sama ya dengan yang atas. Nah, pipa U ini itu diisi oleh larutan. Tapi larutannya bebas mau air, mau apa, terserah. Nah, di pipa yang satunya yang kecil, ini kita tekan dengan gaya F1. Nah, ini kan diberikan pada zat cair tekanan. Nah, maka nanti tekanannya akan bergerak. Nah, bergerak bawah ke atas. Nah, nanti akan menekan di sini. Di kaki satunya ini. Nah, kalau agar imbang, maka di sini tuh F2-nya. Kemudian di sini luasannya itu A2. Kemudian luasannya ini A1. Seperti itu. Maka di sini tekanan yang ada di 1 sama dengan tekanan yang ada di 2 ya. Kita menggunakan persamaan yaitu F per A. Nah, ini F1 ya menekan pada luasan A1. Ini akan diteruskan
menekan di luasan A2 dengan gaya F2. Maka berlaku persamaan seperti ini. Nah, ini A2. 1, 2. Inilah persamaan hidrolik untuk volume Pascal. Hanya saja dalam soal-soal kadang-kadang A itu berbentuk lingkaran. Ya, kadang-kadang A itu berbentuk lingkaran. Penampangnya ini ya berbentuk lingkaran. Lingkaran, kita tahu lingkaran itu rumusnya yaitu luasnya, bukan kelilingnya ya, pi R kuadrat. Maka persamaan ini yang sudah ada ini bisa kita tuliskan menjadi F1 per pi R 1 kuadrat sama dengan P2 F2 per pi R2 kuadrat. Ini F nih ya, F. Ini F nih. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri ini ada pi-nya, kita coret. Maka persamaan yang kita pakai bisa menjadi seperti ini. Kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Seperti itu. Atau dalam buku-buku kadang kan ditulis menjadi ini F1 per F2. Ini biasanya yang suka matematika ini menjadi R1 per R2, tapi ini kuadrat, seperti itu. Bisa juga menjadi, ya ini kan kalau dibuat seperti kalimat matematika bisa lebih banyak ini. F2 ya, dalam kurung, wah ini nggak jelas ini, sebentar saya cari warna lain, warna yang lain ya. Ini R, bentar. Ini warna lain ya. Ini R ya, R1 kuadrat R2 kuadrat. Kemudian ini sama dengan F2-nya kita geser ke kanan. Maka ini dalam kurung bisa R1 kuadrat. Boleh seperti ini. Ya, persamaan yang kita pakai yang mana tergantung dari nanti soalnya itu kayak apa. Nah, itu bahasan kita pada pagi hari ini saya kira sudah cukup, yaitu yang pertama itu merupakan tekanan biasa yang rumusnya itu F dibagi A ini. Ya, pertemuan kali ini kita ini. Kemudian yang kedua tekanan hidrostatik GH. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu bejana berhubungan yang rumusnya di situ rho A ya, GHA sama dengan rho GHB. Kemudian hukum Pascal di sini berlaku persamaan yang sering sekali kita gunakan ini. Ya ini yang saya kotak-kotak itu. Kan nanti bisa menjadi yang dibandingkan antara jari-jarinya. Sudah selesai materinya. Cek ada pertanyaan.